Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima Bab kasih. 375, memanipulasi kesadaran. Apakah kau akan memanipulasi kesadaranku lagi? Lauren berbicara dengan tenang, tanpa rasa takut atau jijik terhadap hipnosis dan manipulasi kesadaran yang dilakukan dokter Gale. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan dan antisipasi yang tak kentara di tengah ketenangannya. Tidak sembarang orang bisa diarahkan dan dimanipulasi kesadarannya. Harus ada orang seperti Lauren yang pernah mengalami trauma hebat dan menjalani kehidupan yang tidak beruntung. Alasannya sederhana. Apa yang harus dilakukan seseorang yang hidupnya bahagia dengan membenamkan dirinya dalam dunia yang dibuat-buat? Namun, Lauren tidak bisa bersama orang yang ia cintai dalam kehidupan nyata, jadi ia ingin tenggelam dalam dunia ilusi di mana ia bisa bersama Jordan dan memperoleh kebahagiaan. Matt mengangguk dan berkata, kali ini mungkin akan memakan waktu lama. Apakah kamu ingin menelepon seseorang di rumah untuk memberitahu mereka? Baiklah. Lauren mengangkat telepon dan menelepon pembantunya untuk memberikan penjelasan agar dia bisa mengurus clue. Setelah itu, Matt membuat secangkir kopi untuk Lauren, yang meskipun tampak seperti kopi, juga dicampur dengan sejumlah obat yang dapat membuat pasiennya terbius dan tidak dapat keluar dengan mudah. Matt kemudian memerintahkan Lauren untuk berbaring di sofa dan menutup matanya dalam kondisi paling nyaman dan rileks. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar, karena kantor Matt kedap suara sesuai standar studio rekaman. Sekalipun ada keributan besar di luar ruangan, mereka tidak akan mampu mendengarnya di luar ruangan dan begitu pula orang-orang di luar tidak akan mampu mendengar mereka. Ada udara hangat yang keluar dari AC sentral dan Matt melepas jaketnya sebelum mengeluarkan jam pasir hitam. Ia kemudian membaliknya dan mulai menghitung waktu. Matt mengulurkan jari telunjuk kirinya dan dengan lembut memainkan benda seperti bandul hitam, yang mulai berayun dengan kecepatan 40 bpm. Pada saat ini, Matt berkata perlahan, kamu sekarang berada di kapal pesiar, yang berada di tengah lautan yang tak berujung. Kamu merasa tidak enak badan dan kamu telah minum banyak minuman keras di bar. Seorang pelayan membantu Anda kembali ke kamar, dan Anda tampak goyah, jadi dia memegang pinggang Anda, membaringkan Anda di tempat tidur, menutup pintu, lalu mulai menerkam Anda. Saat ini, Lauren sudah terhipnotis dan tenggelam sepenuhnya dalam skenario yang dibuat Matt akibat kopi yang diberi obat bius. Tidak. Lauren tampak menolak, dan tubuhnya pun bergoyang karena ia sangat jijik dengan hal itu. Matt melanjutkan, pria yang menerkammu itu cukup tampan, tapi dia benar-benar cabul. Dia mungkin sedikit beradab, tapi dia serigala berbulu domba. Tidak, Lauren masih membantah. Namun, Matt berkata, kau juga kenal pria itu. Lagi pula, dia baru saja menyakitimu sebelumnya. Namanya Jordan Stele. Saat ini, di ruangan sebelah. Chris berkata, benar sekali. Itu dia, siaran langsungnya. Chris dan Rob menatap rekaman kamera pengawas di depan mereka. Mereka dapat melihat dan mendengar secara langsung situasi di ruangan tempat Matt berada. Rob terkekeh dan berkata, hipnotisme dokter Gale cukup mengesankan. Ia berhasil menghipnotis Nona Howard dalam waktu yang singkat. Selain itu, setelah dihipnotis, ia tampak setengah sadar, seolah-olah ia tenggelam dalam dunia lain. Sungguh metode yang mengagumkan. Jika dia menggunakan trik ini untuk melakukan sesuatu yang jahat dan mengajak beberapa selebritas wanita datang ke sini, bukankah itu akan sangat mengasyikkan? Chris mengumpat, dasar bodoh. Hipnoterapi seperti itu tidak akan berhasil untuk siapapun. Hipnoterapi harus berhasil untuk orang seperti Lauren yang sangat ingin melarikan diri dari kenyataan. Oh, begitu. Rob mengangguk dan menatap Lauren yang sedang berbaring dengan tenang di sofa seperti seekor domba kecil yang pendiam, dengan Matt di sampingnya. Rob mengangguk dan bertanya, Tuan Heng, begitu Nona Howard tenggelam dalam ilusi, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Akankah Gale menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan Nona Howard? Sekarang musim dingin, jadi dia mengenakan pakaian tebal dan itu tidak terlalu buruk. Kalau sekarang musim panas dan dia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek, bukannya kamu tidak tahu bahwa tidak ada pria yang dapat menolak kaki panjang Nona Howard? Aku tidak percaya Gale tidak punya rencana apapun padanya. Chris sangat tidak senang. Mengapa kamu terus membicarakan hal-hal ini untuk membuatku kesal? Lauren adalah tunanganku, jaga ucapanmu. Ya. Rob tidak berani mengatakan apapun lagi setelah ditegur. Namun, setelah memaki Rob, Chris berkata, setelah Matt selesai membantuku dalam masalah ini, kamu bisa mencari waktu untuk menginterogasinya dan bertanya apakah dia pernah memanfaatkan Lauren selama perawatan yang diberikannya di masa lalu. Chris tampak pura-pura tidak percaya, tetapi sebenarnya dia penuh kecurigaan. Toh, hal yang sama juga terjadi pada mantan istrinya. Rob terkekeh dan berseru, ya. Pada saat ini, Lauren berbicara perlahan, dan mereka berdua mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Jordania.
Lauren, yang telah berusaha keluar dari mimpi dan berjuang untuk melawan, tiba-tiba berhenti. Ia menjadi sangat tenang. Sialan, kenapa dia tidak melawan lagi? Chris sangat terkejut. Lauren agak jijik dengan masalah ini tadi, tetapi setelah mengetahui bahwa pria itu adalah Jordan, dia tiba-tiba menjadi sangat tenang. Matt melanjutkan, kamu sangat ingin melepaskan diri dari cengkeraman Jordan, tetapi dia terlalu kuat sehingga kamu tidak bisa mendorongnya. Lauren tetap tenang. Matt berkata, tepat pada saat itu, seorang pria jangkung dan kekar menendang pintu untuk masuk dan menyuruh Jordan melepaskan wanitanya. Siapa dia? Tanya Lauren penasaran. Matt berkata, pria ini tingginya lebih dari 1,9 meter dan dia sangat kekar dan berotot. Dia pria yang jantan, dan dia juga seseorang yang Anda kenal. Dia Chris Heng. Hahaha, Tuan Heng, Anda adalah pahlawan yang akan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Rob, yang berada di ruangan lain, mulai tertawa terbahak-bahak. Chris juga tersenyum puas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghisap sebatang rokok. Kamu tidak cukup memujiku. Matt melanjutkan, Chris sakit hati melihatmu dilecehkan oleh Jordan Stelle, jadi dia berlari menghampiri dan meninju wajah Jordan, menyebabkan Jordan kabur. Chris menginjak Jordan dan berkata kepadanya, Pang, dengarkan. Lauren adalah wanitaku dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Pergilah sekarang. Lalu Jordan melarikan diri setelah usahanya gagal. Di ruangan sebelah, Rob bertepuk tangan riang sambil berseru, Tuan Heng yang hebat. Sungguh mendominasi. Tuan Heng, Anda menghajar Jordan Stelle hingga babak belur. Sekarang, Nona Howard pasti mengira Anda lebih kuat dari Jordan. Bayangan Anda di hatinya pasti lebih agung sekarang. Chris mengangguk dengan sangat puas. Sebenarnya, Chris lah yang meminta adegan itu ditambahkan. Chris telah dipukuli habis-habisan oleh Jordan di depan Lauren, dan sebagai seorang yang sangat sombong, ia merasa bahwa kejadian ini pastilah yang membuat Lauren berpikir dirinya lebih rendah daripada Jordan. Namun, kemampuan seorang pria untuk bertarung sebenarnya bukanlah indikator yang akan digunakan seorang wanita untuk menilai pasangannya. Lauren sama sekali tidak peduli dengan faktor itu. Namun, pada saat ini, Lauren tiba-tiba bertanya dengan lembut, apakah Jordan terluka? Chris tercengang. Begitu juga Rob.